I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Beri kemuliaan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya Tuhan. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Mari jemaat Tuhan katakan. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.
kami puji Tuhan. Engkau Raja yang kami sembah di tempat ini. Mari setiap kita berikan sorak-sorai paling meriah untuk Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kata. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Mari sama-sama katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Sing Hosanna, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Haleluya Yesus, Engkau Raja yang terbesar dan termulia. Kami di sini menaikkan keagungan bagi namamu Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami agungkan. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri.
dahsyat memuji Tuhan, amin. Mana suara yes Jakarta, amin. Siapa lompat bagi Tuhan? Let's go. Yang percaya sama-sama katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan, nyala jalan kebenaran. Yang percaya sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Lompat bersama. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati besar, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready, Sarga. Pemilik kehidupan hanya Yesus namanya. Memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan, nyala jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kamu diajar kata say. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready, Sarga. Tidak ada yang lebih dahsyat selain Yesus, amin. Amin. Tepuk tangan di atas kepala kita bersorak bagi Tuhan. Musik memuji Tuhan. Jemaat KS sekarang kan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Teriakan. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready, Sarga. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready, Sarga. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan yang pertama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberi untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini dinyatakan Tuhan. Kami memberi sebab yang Tuhan Yesus telah terlebih dahulu berikan yang terbaik buat kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Haleluya. Kita nyanyikan lagu menyenangkanmu karena saya yakin kita semua yang ada di sini rindu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita bersatu hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Yang sudah kasih persembahan bisa kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkanmu, yes Lord. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, yes Lord. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, puji Tuhan. Saya sangat senang sekali bisa hadir di tempat ini. Jemaat dipersilakan duduk. Haleluya. Lagu menyenangkanmu itu adalah lagu yang paling saya cintai di saat saya menyerahkan remaja saya untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Lagu menyenangkanmu, Tuhan tahu
taruh di dalam hati saya di saat saya remaja, membuat saya selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan semuanya itu seperti firman Tuhan bilang, utamakan Tuhan maka segalanya dia lengkapi. Dan benar adanya firman itu. Dalam hidup saya, kalau bukan karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan, saya tidak bisa sampai berdiri di tempat ini untuk menyembah Tuhan Yesus. Semua kekuatan, semua proses Tuhan berikan dalam hidup saya, membuat saya jadi lebih bertekun untuk dekat dan mencari Tuhan. Dan satu lagu lagi saya ingin menyanyikan, Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Karena memang di saat saya dibentuk, saya diproses di dalam hidup saya, apa yang saya minta Tuhan berikan semua. Sangat dahsyat. Dan dia berikan itu benar-benar menjadi kepala bukan ekor. Saya masuk di Cherry Bell. Dan di saat saya masuk di Cherry Bell itu, Cherry Bell udah jadi nomor 1 di Indonesia. Tapi di saat itu Tuhan memproses hidup saya, menjadikan Kezia bukan Kezia yang tinggi hati, melainkan Kezia yang makin merendah. Makin tinggi Tuhan bawah, dibuat Tuhan Kezia diproses untuk makin merendahkan diri. Dan di saat Kezia mau melayani Tuhan, Tuhan buat Kezia melayani bukan melihat materi. Kezia melayani bukan melihat berapa jemaat yang datang. Tapi Kezia datang hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3 orang berkumpul, dia ada di tempat ini. Kita tidak perlu ribet untuk mencari di mana Tuhan. Aku harus kemana Tuhan? Di saat kita duduk, kita bersatu hati untuk menyembah Tuhan. Dia ada. Hanya Yesus jawaban hidup. Hallelujah Jesus. This is for you Lord. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya Jesus. Biarkan musik mengiring. Kita tutup mata. Kita langsung panggil nama Yesus. Dia ada di sini, menjamah setiap hati kita, menghibur dan memberi damai yang kekal. Oh Lord. Yes Lord. Jamah setiap hati di tempat ini Bapak. Haleluya. Yang tahu lagunya kita nyanyikan bersama-sama. Kalah ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalah ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalah ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku,
hidup kita semua. Mungkin musim akan selalu berganti. Keadaan akan naik turun. Tapi dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia akan selalu melindungi kita. Dia akan selalu menjaga kita. Dengan caranya yang dahsyat. Asalkan kita mengampuni dengan 100%. Mengasihi dengan 100%. Mungkin pengampunan susah. Tetapi Tuhan ingin kita mengampuni. Dan Tuhan ingin supaya kita memberikan beban hidup kita kepada Dia. Biarkan Dia yang mempraktekkan dengan caranya yang dahsyat. Menggantikan yang dinilai manusia kutuk menjadi berkat. Yang dinilai mustahil menjadi tidak mustahil. Dengan caranya yang dahsyat. Kita menyembah di tempat ini. Tuhan selalu menolongku. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yes. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita nyanyikan dari bawah. Haleluya. Kami Tuhan selalu berkati. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Haleluya. Selalu menolongku, selalu menjagaku.
Sekali lagi kita angkat tangan kita. Kita mau berdoa. Tuhan, Engkau yang menjadi penopang dalam hidup kami. Engkau yang menjadi penyelamat dalam hidup kami. Kami sungguh rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Tidak sedetik pun kami ditinggalkan. Tidak sedetik pun kami dibiarkan. Tapi hari ini kami tahu Engkau Tuhan yang selalu menolong. Seberapa banyak saudara pernah ditolong Tuhan? Lambaikan tangan. Sekali lagi kita mau nyanyikan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Dengan iman nyatakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekarang berbahasa roh dengan kuat. Iramaya shikara ramakara oh ramaya ramara kalaraya. Terus sembah dia. 1 menit kita berbahasa roh. Iramaya shikira balaraya. Sebab semua diberkati Tuhan, semua disembuhkan Tuhan, semua dipulihkan Tuhan. Izinkan Tuhan untuk melawat. Terus more. Raya shikara bakara. Sendiri kami gagal Tuhan, tapi hari ini kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat. Apa yang mustahil bagi manusia, semuanya mungkin bagi Tuhan. Engkau Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara yang hebat, ajaib terjadi dalam hidup kami. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Berbicaralah dalam hati kami. Beracaralah pada siang hari ini. Ubahkan hidup kami. Biarlah Roh Kudus, Engkau sendiri yang menjamah kami.
Kami percaya hidup kami diberkati, terlebih lagi kami semua mendapatkan mujizat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita boleh berkata, amin. Silakan duduk saudara. Amin, 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 amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Wah, sungguh sukacita hari ini bisa bertemu dengan saudara semua. Dan tadi saya duduk di sana, serasa ibadah bukan di HS Jakarta, tapi serasa ibadah di stadion, saudara. Ya, sungguh luar biasa dahsyat ya. Jadi ini adalah satu permulaan yang baik. Saya percaya akan ada kegerakan yang dahsyat melalui HS Jakarta. Dan saya dulu pernah nonton video opa saya. Beliau menubuatkan salah satu gereja di Jakarta pada waktu itu. Dia berkata bahwa akan diberkati dengan sedemikian rupa. Dan itu terjadi. Sampai hari ini mungkin ada banyak cabangnya. Dan hari ini saya mau melakukan hal yang sama. Saya mau bernubuat untuk YHS Jakarta. Melalui gereja ini akan ada kemenangan jiwa-jiwa. Banyak orang diberkati. Anugerah Tuhan dinyatakan. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, saya bisa merasakan in my spirit, saudara, bahwa hadirat Tuhan begitu luar biasa. Sangat dahsyat tadi. Dan saya berdoa bahwa muncul dari saudara semua. Minggu lalu saya di Surabaya terjemahkan orang India, saudara. Beliau ini dapatkan karunia nubuat. Nah, waktu sebelah saya begini, dia berkata dari YHS akan banyak orang yang memiliki karunia-karunia kesembuhan. Dan saya merasakan saudara semua adalah duta-duta Kristus warga surga yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Amin, amin. Sekarang waktunya khotbah. Oke, tadi pagi saya berbicara tentang mengalahkan kejahatan. Karena seringkali pikiran kita ini adalah pikiran yang jahat. Kita tinggal di dalam dunia yang penuh dengan dosa, sehingga apa yang terjadi bahwa kita juga ikut-ikutan pikiran seperti apa yang dunia ini pikirkan. Tetapi biarlah hari ini setiap kita ini mengalahkan kejahatan. Saudara dan saya adalah warga surga mengalahkan kejahatan. Dan biasanya yang kita pikir, oh iblis itu jahat. Ternyata tadi pagi saya berkata, iblis itu tidak jahat. Tetapi yang jahat siapa? Cinta akan uang, akar dari kejahatan. Bible berkata cinta akan uang itu adalah akar dari kejahatan. Nah, hari-hari ini, ya, biarlah kita mau mengalahkan kejahatan. Bagaimana caranya? Kita harus paham tentang sistem keuangan daripada surga. Walaupun kita tinggal di dalam dunia, tetapi kita ini warga surga. Jadi sistem keuangannya kita juga sistem keuangannya surga. Dan bicara tentang kesembuhan dan pemulihan keuangan. Di ibadah pertama tadi saya berkata Yesus adalah sumber berkat. Kalau tadi nggak ikut mau dengar lewat mana ya? Lewat YouTube ya, YouTube saya juga ada, YouTube di YHS Jakarta juga ada. Yesus adalah sumber berkat. Yesus memberikan kuasa untuk kita ini mendapatkan kekayaan. Bukan kita pergi untuk mendapatkan uang, tidak. Tetapi sistem kerajaan surga ya, yang terjadi adalah uang yang kerja untuk kita. Karena kalau kita kerja untuk dapatkan uang, juragannya siapa? Uang. Tuhan menyatakan kepada kita menjadi berkuasa. Untuk itu uang yang bekerja kepada kita. Dan kita sekarang ngapain? Kerja untuk mencapai tujuan, bukan menjadi pribadi yang tiru-tiru orang lain. Ya, itu poin 1. Ya, saya itu dulu kalau orangnya pemalu. Jadi kalau ngomong itu kadang-kadang saudara merasa kok diem saja gitu kan. Tapi entah bagaimana sekarang dapatkan anugerah 1 poin saja, 1 ibadah nggak selesai loh saudara. Nah sekarang ibadah kedua ya, poin kedua sekarang. Sekarang prinsip mengelola keuangan ya. Yang kedua sekarang yaitu adalah uang itu adalah idea. Uang itu adalah idea. Kalau yang pertama Yesus sumber berkat, yang kedua sekarang uang itu adalah idea. Maksudnya seperti apa? Uang itu hanya ide yang ada di kepala kita. Uang itu hanyalah ide yang ada di kepala kita. Kalau sekarang saya tanya kepada saudara, saudara punya uang berapa? Mungkin saudara akan berkata sebuah nominal, oh saya punya uang segini, jebret gitu kan.
Dan saya mau berkata belum tentu itu betul-betul ada di tangan saudara. Itu adalah sebuah angka yang mungkin saudara ketahui, net worth. Sebuah angka yang saudara perhitungkan, sebuah angka yang saudara kira-kira. Tetapi apakah sebesar itu uang kita sebenarnya? Atau bahkan yang lagi rame beberapa waktu yang lalu, ya kan? Ganteng, tunjukin saldonya dong. Ada yang tahu nggak itu ya? Di TikTok itu, ganteng tunjukin saldonya dong, langsung Dirjen Pajak. Ganteng sekali gitu kan. Saya mau berkata bahwa angka-angka itu adalah ide. Walaupun uang kita di ATM berapa gitu, itu adalah an idea, sebuah ide saja. Belum tentu bank memiliki sejumlah yang dituliskan di layar itu. Maka dari itu sistem keuangan itu ada di kepala kita. Kita harus tahu cara memiliki kemerdekaan bahwa uang itu adalah sebuah ide saja. Ya, beberapa waktu lalu sedang rame di mana banyak anak-anak Tuhan terjebak di dalam robot trading kah, kemudian Ponzi scheme kah, bahkan yang sampai level parahnya ada yang sampai bunuh diri karena dia pinjam uang hutang terus dimasukkan ke dalam Ponzi scheme. Padahal kalau kita tahu uang itu adalah ide, kalau uangnya hilang, ya cari ide lagi. Ya kan? Nanti kan dapat uang lagi. Sesimpel itu loh saudara. Kalau saudara kehilangan uang, ya sudah cari ide lagi karena uang itu ide. Cari ide lagi dan saudara punya ide itu akan mendatangkan dapat uang lagi. Uang itu bukan segalanya, ya. Tapi segalanya butuh uang, kan begitu. Berapa waktu lalu ada seorang yang menulis buku berkata begini, Think and Grow Rich. Ini buku sampai jutaan terjual kopinya, saudara. Dan multi-million dollar book. Kenapa bisa? Ternyata di dalam buku ini ada prinsip dari Bible yang dituliskan di sana. Jadi semuanya, fondasi itu ada di dalam Bible, saudara. Baik aspek kehidupan pernikahan kita, baik aspek dalam kita etos bekerja, dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, baik mengelola keuangan, semua itu ada di dalam Bible. Bahkan orang ini menuliskan buku based on Bible, ya. Dan sementara dia mengambil prinsip-prinsip yang ada di dalam Bible, mengubah banyak kehidupan dari orang. Judulnya saja Pikir dan Tumbuh Kaya. Bukan judulnya Kerja dan Tumbuh Kaya. Enggak. Yang menarik judulnya adalah Pikir dan Tumbuh Kaya. Ini yang saya percaya. Saudara tidak seharusnya kerja untuk kaya, tetapi saudara harus bekerja untuk tujuan. Ya, katakan tujuan, 1, 2, 3, tujuan. Satu kali ada seorang anak muda yang galau, kesepian. Sementara dia galau, apa yang terjadi? Kemudian dia buat satu platform sosial media yang bernama Facebook. Ya, hanya gara-gara mau connect dari satu orang ke orang lain. Itu sebuah idea, sebuah tujuan. Untuk mempertemukan orang biar nggak galau, nggak bengong, ya nggak domblong, terus gitu kan kasihan gitu kan. Nah, jadi mau mempertemukan supaya bisa punya teman yang banyak. Akhirnya apa? Sampai detik ini dia menjadi orang terkaya. Nah, satu waktu lagi ada seorang yang mau dengarkan musik. Zaman dulu kalau dengarkan musik pakai apa itu namanya Walkman ya. Ya pakai Walkman. Ada yang zaman ini Walkman? Ketahuan usianya semua. Iya. Kalau anak sekarang nggak tahu apa itu Walkman. Dulu kan waktu mau dengarkan lagu harus diputer dulu pakai jari. Kalau jarinya sudah merah ganti lagi jarinya. Kalau kelewatan diputer-puter lagi. Sesengsara itu loh mau dengar lagu saudara. Ya, yang ketawa ini berarti mengalami gitu kan. Tapi sekarang dirubah sedemikian rupa kalau misalnya mau mendengar musik tinggal pencet tombol tik sudah selesai. Dimulai dari iPod, kemudian sekarang berubah menjadi iPhone ya. Kemudian bapak-bapak berkata iPad. Bapak-bapak yang bayar ya. Bukan iPad tapi iPad, aku yang bayar gitu. Ya. Gara-gara sebuah tujuan, dia sampai hari ini mungkin kalau dibandingkan GDP Indonesia, satu company Apple itu lebih kaya dari Indonesia. Padahal di Indonesia ada sumber daya emas, ada nikel, ada segala macam ada.
Tapi ini company bisa lebih kaya daripada sebuah negara. Kenapa? A purpose. Ada tujuannya. Semua mereka menjadi orang kaya raya. Kenapa? Karena mereka bukan bekerja untuk menjadi kaya, tetapi mereka bekerja untuk tujuan. Mereka semua bekerja for a purpose. Nah, hari-hari ini, tanyaan saya cuma simple. Apa purpose saudara? Apa tujuan kita? Diberkati Tuhan itu untuk apa? Apa purpose kita? Kalau pikiran kita benar, maka kekayaan itu yang akan tertarik kepada saudara. Oh, saya berdoa di tempat ini semua saudara, bukan kita yang cari berkat, tapi berkat yang ngejar saudara. Percaya, katakan amin. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Dia seperti magnet, ya, yang dekat-dekat untuk datang kepada kita. Datang nggak dijemput, pergi nggak diantar. Ya loh saudara. Hanya karena sebuah purpose itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ini menarik perhatian saya begini. Satu kali Bible bercerita tentang seorang yang paling kaya raya di muka bumi ini, sampai detik ini belum pernah ada yang mengalahkan kekayaannya. Siapa itu? Salomo. Satu waktu ditanya sama Tuhan, Bapak Yahweh, Salomo, kamu mau minta apa mau? Bukan Sikomo, Salomo. Mau minta apa? Tahu apa yang diminta? Hikmat. Aneh. Orang paling kaya sejagat raya sampai detik ini belum pernah ada yang ngalahkan. Dia nggak pernah minta kaya. Tapi yang dia minta adalah hikmat. Proverb 4 ayat 7 berkata hikmat. Amsal 4:7. Next. Nah, hikmat adalah hal yang terutama. Maka perolehlah hikmat dengan segenap kemampuanmu. Perolehlah pengertian. Ini loh yang terutama. Ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita yang terutama itu perolehlah hikmatnya Tuhan. Jadi setiap kali saudara mau mengeluarkan uang harus ngapain? Pakai hikmat. Saya di keluarga kami punya satu term, satu slogan. Aku kecelakaan aku. Kecelakaan apa? Biasa kalau kecelakaan pikirnya kan kecelakaan kendaraan, nabrak atau apa gitu. Kalau di keluarga kami, aku kecelakaan itu berarti mengeluarkan uang yang tidak pada tempatnya. Ya, jadi aku kecelakaan, ini habis beli apa ini ya? Habis beli yang nggak penting-penting, kalau bahasa Jawa yang boten-boten itu, yang dibeliin semua. Jadi ketika kecelakaan itu membeli sesuatu yang nggak penting. Dan satu kali saya pernah kecelakaan, nggak tahu kesambet apa. Saya ini hobi reptil, saudara. Mungkin kalau satu-satunya pastor di Indonesia yang pelihara ular di rumahnya cuma saya. Ular di rumah itu sebesar paha, panjang 6 meter, gitu kan, warna putih. Kalau malam berubah paisucen. Ya, satu waktu itu ya kayak kesambet gitu, sampai beli harga jutaan rupiah gitu. Aduh, kecelakaan aku. Tapi ya kok puji Tuhan bisa diternak, kok anaknya bisa dijual lagi, paling enggak balik modal lah ya. Ya kan, Tuhan itu memang baik. Itu tadi lagunya benar sekali. Tuhan selalu ya kan, kecelakaan kok bisa kesambet beli ular sampai seharga mahal jutaan gitu. Tapi adakah dari saudara hari-hari ini yang sedang kecelakaan? Ya, membeli sesuatu yang aduh enggak penting ini. Begitu dibeli, langsung drop harganya, terjun payung. Bahkan nggak pakai parachute lagi, terjun payung. Ya, sedikit-sedikit melihat, ding, 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 ding. Nah, dapatkan promo, habis gitu kayak gatel kepencet gitu. Terus ditanya, kamu kok ada beli apa ini? Oh, sorry, kepencet gitu kan. Ya, jadi kita perlu hikmat untuk mengelola keuangan kita, saudara. Yang terutama adalah hikmat. Ada yang berpikir, ya sudah, aku tak perpuluhan saja kalau gitu. Nah, apa hubungannya? Ya kan kalau perpuluhan Tuhan yang memberkati saya. Enggak, saudara, perpuluhan itu bukan untuk kita membeli berkatnya Tuhan, bukan. Perpuluhan itu konsepnya adalah ownership. Ketika kita perpuluhan itu kita berkata, Tuhan, seluruh keuanganku ini adalah milikmu. Berarti kalau misal ngomong saudara punya tempat tinggal, rumah atau dimanapun saudara tinggal, apartemen atau dimanapun, itu punya saudara. Saudara kan pasti jaga. Nah, sama halnya dengan kita sama Tuhan. Hidup kita ini kepunyaannya Tuhan. Karena ada 2 tuan saja menurut Bible. 1 Tuhan Yesus, 1 Mamon. Iblis itu tidak dikategorikan tuan sama Tuhan.
Jadi derajatnya lebih rendah daripada mamon. Lawannya Tuhan itu cuman mamon. Ya, sementara kita memberikan persepuluhan, itu bukan kita membeli berkatnya Tuhan, enggak. Tapi kita berkata, ini loh Tuhan, Yesus yang jadi sumber berkat dalam kehidupanku. Itu konsep daripada persepuluhan. Maka dari itu, walaupun sudah tidak ditulis di dalam perjanjian baru, tapi lihat apa yang diajarkan oleh Abraham, diturunkan anaknya, cucu turun-temurun. Akhirnya bukan bertambah miskin, bertambah berantakan, enggak. Dia mengajarkan prinsip keuangannya surga kepada keluarga ini. Dan yang terjadi, turun-temurun semakin luar biasa berkatnya Tuhan. Dan saya berdoa, ya, ada prinsip-prinsip kerajaan surga itu yang kita miliki. Oke, lanjut lagi sekarang ke Matius 25:19. Tadi pagi saya cerita perumpamaan tentang talenta. Talenta itu adalah uang. Ya, 1 talenta tadi pagi saya berkata 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah dari 1 kerja, 1 hari kerja. Jadi kalau 6.000 dinar, 1 talenta itu adalah 6.000 bagi 365 hari gitu. Jadi 15 tahun ya. 1 talenta itu 15 tahun kerja loh saudara. Duit 15 tahun kerja. Nah, oke lanjut habis gitu ada yang dapat 5, 2, dan 1 talenta. Masing-masing menurut seberapa banyak mereka bisa kelola. Matius 25 ayat 19 berkata, lama sesudah itu datanglah tuan itu dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Setelah diberi talenta, ya pemilik itu pergi. Tetapi lama sesudah itu tuan itu datang lagi dan mengadakan perhitungan. Nah hari ini Tuhan mau tahu talenta itu di tangan kita menjadi apa saudara. Apa yang kita lakukan dengan uang kita. Tuhan menciptakan bumi dengan segala isinya. Tuhan memberikan kita resource untuk dikaryakan. Untuk itu kenapa kok kita jual hadiah? Kan orang bertanya, ngapain sih gereja YHS kok ada hadiah jual sayur dan buah-buahan itu ngapain gitu kan. Ya, itu adalah memperdayakan resource yang Tuhan sudah berikan kepada kita, memaksimalkan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Seperti tadi saya katakan, uang itu adalah ide. Ide apa yang saudara miliki hari-hari ini? Satu kali ada seorang ibu yang miskin. Ya, dia datang kepada pastor. Pastor, ini saya nggak punya uang. Suami saya meninggal. Saya ditinggalin bukan warisan, tapi ditinggalin utang. Gimana ini? Bingunglah dia. Kemudian si pendetanya ini bertanya, kamu punya apa di rumah? Nggak punya apa-apa. Loh, jadi gimana? Ya nggak tahu. Saya sudah nggak punya kerjaan. Anak-anak sebentar lagi habis naik-naikan kelas, ya. Wah, harus bayar uang pangkal. Belum lagi harus bayar cicilan hutang. Saya rumahnya juga masih ngontrak. Nggak tahu ini harus diapakan. Akhirnya pendetanya ini berkata, pastornya berkata, kamu bisa apa? Aku bisa apa ya? Gak tahu. Kamu bisa masak nggak? Bisa. Oke, kamu bisa masak kue. Di rumah ada oven nggak? Ada. Ya sudah, coba tolong buatkan oven. Setelah ibadah, kamu nanti bawa ke gereja, nanti gereja yang beli untuk dibagi ke jemaat. Coba dulu. Ya. Begitu sudah dicoba, enak. Mulailah si pastornya ini tadi berkata, ya sudah kalau begini kamu jual saja. Kuenya ini bukalah kue. Awal-awal buka stand di gereja dulu terlebih dahulu supaya nggak bayar uang sewa. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata setelah 5 tahun kemudian ibu ini yang tadinya berkata nggak punya apa-apa menjadi toko kue paling laris di kota itu. Kenapa saya ceritakan ini kepada saudara? It's an idea. Kalau ketika kita punya ide, kita menjadi seperti ibu ini, terkenal satu kota paling enak kuenya dia. Dimulai dari sebuah ide. Ternyata ini bisa menjadi sukses, bahkan buka cabang di mana-mana. Di Surabaya itu ada sebuah bukan restoran, warung saudara. Warung soto namanya Cak Har. Sekalian saya promosi biar saudara lapar semua. Ya kan? Ini ada soto cuman begini doang, di warung kecil gitu. Gerobakan dorong tuh loh. Ini lebih bagus sudah. Sekarang menjadi restoran yang megah, padahal jualannya cuma soto. 1 mangkok soto cuma 15.000. Tapi dia bisa punya tanah itu sampai miliaran, restorannya itu sampai macet. Jalan protokol di Surabaya dibikin macet gara-gara jual soto. Anda bisa bayangkan kenapa ini bisa terjadi? It's an idea. It's an idea.
Matius 25:19, lama sesudah itu datanglah Tuhan itu dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Seorang diberi 5 talenta. Apa yang terjadi? Orang ini menghasilkan 5 talenta lagi. Sehingga dia memiliki 10 talenta. Ayat ke-20 sekarang. Hamba yang telah menerima 5 talenta mendekati tuannya dengan membawa 5 talenta lain dan berkata, Tuhan, 5 talenta telah engkau serahkan kepadaku. Lihatlah, dengannya aku telah menghasilkan 5 talenta lain. Saudara perhatikan kata, engkau telah serahkan kepadaku. Tuhan, 5 talenta engkau telah serahkan kepadaku. Ya, stay di kata-kata ini dulu ya. Engkau telah serahkan, berarti dia tahu, pengelola ini tahu, ini bukan punyaku. 5 talenta diberikan kepadaku, ini bukan punyaku, ini cuma diberikan kepadaku untuk dipercayakan, untuk diserahkan, untuk diberikan. Hamba ini tahu bahwa tugasnya itu adalah dia diserahi kepercayaan, sebuah tanggung jawab, diberikan sebuah resource atau sumber daya. Untuk apa? Dimultiply, untuk dimultiplikasikan, bukan untuk dikonsumsi sendiri. Seringkali yang kita lakukan begitu kita dapatkan berkatnya, begitu kita dapatkan gajian kan sudah pikir panjang dulu. Hari ini mau liburan kemana ya? Mau ke puncak kah? Mau kemana kah? Mau nonton Formula E kah? Ya. Mikirnya untuk dihabisin dulu. Enggak, saudara. Tapi hari-hari ini setiap kita ini adalah warga surga, duta Kristus. Kita ini adalah pengelola dari talenta yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Bukan untuk dihabiskan, tetapi kebenarannya. Saya mau sampaikan ini. Kata steward, pengelola. Saudara semua ini adalah pengelola. Katakan pengelola, 1, 2, 3, pengelola. Apa yang dilakukan oleh pengelola? Yang pertama yaitu adalah grow. Bertumbuh. Apa yang kita kelola itu pasti tumbuh. God is working in and through us. Tuhan itu bekerja dari dalam dan melalui kita. Apa yang kita kelola itu pasti bertumbuh. Seperti gereja ini gereja yang bertumbuh, saudara. Nah, dari 1 ibadah, sekarang 2 ibadah. Setelah ini saya tadi sempat bicara dengan Pastor Petrus. Kalau ada gereja dari barat masuk ke utara, nanti gantian. Kita yang YHS di utara masuk ke YHS barat, gitu kan? Jakarta Barat maksudnya. Ya, bertumbuh, berkembang, grow. Pikiran kita bertumbuh, mental kita bertumbuh, hidup kita bertumbuh. Nah, kalau kita hidupnya di sana terus saja nggak pernah berubah, kecuali lagunya TikTok itu, Tuhan Yesus tidak yang boleh nggak berubah cuman Yesus. Kalau saudara harus bertumbuh, berubah, ya, menikmati anugerah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya sekarang yaitu adalah, ini yang pertama, apa yang dilakukan pengelola, dia bertumbuh. Yang kedua, dia serve. Bukan hanya bertumbuh, tetapi kita gunakan untuk melayani. Allowing God to use you. Izinkan Tuhan untuk menjadikan kita ini alat kemuliaan. Saya sungguh diberkati dengan Keisha tadi nyanyi begitu luar biasa. Dengan humble heart-nya, dengan suaranya yang begitu luar biasa keren. Ya. Walaupun sudah sekali bertop di Indonesia, tetapi mau melayani. Oh, ini nggak main-main loh, saudara. Ini teladan yang begitu luar biasa. Ya. Hari-hari ini gunakan hidup kita untuk serve. Izinkan Tuhan untuk menggunakan kehidupan kita. Karena saya percaya, nggak sampai sini saja. Ada rencana-rencana Tuhan yang jauh lebih luar biasa yang Tuhan ingin nyatakan terjadi dalam hidup saudara. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga yaitu adalah giving. Apa yang dilakukan pengelola? Dia growing, dia serving, and terakhir dia giving. Managing God's resources. Mengelola sumber daya yang Tuhan berikan, nggak dinikmati sendiri, tetapi dia menjadi berkat bagi banyak orang. Tadi pagi saya berkata, saudara semua sehat, kuat, panjang umur, diberkati untuk jadi berkat. Endingnya itu loh, diberkati untuk jadi berkat. Nggak berhenti sampai kita, tapi melalui kehidupan kita, orang lain itu bisa merasakan kasih-Nya Kristus. Orang lain itu bisa merasakan bahwa di dunia yang
penuh dengan keputusasaan, dia itu masih bisa menikmati sepercik pengharapan. And I pray, saya berdoa itu dari saudara. Give your time, give your ability, give your availability, kemampuan kesenjangan waktu kita, diberikan waktu kita. Menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa saudara semua yang ibadah di YHS Jakarta, semua kita sehat, kuat, panjang umur, diberkati untuk menjadi berkat. Percaya katakan amin. Sekali lagi kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Pas, titiknya di 0. Saya berusaha untuk kalau ngomong sekarang enggak boleh lebih dari kalau sudah kedip-kedip saudara. Kalau sudah diketipin ini ya waktunya berhenti. Dulu kalau di YHS Malang mimbarnya bisa turun. Kalau kelamaan diturunkan. Kalau nggak selesai dinaik, angkat ke surga nanti sama Tuhan ya. Oke. Menjadi pengelola. Yang saya sampaikan bahwa hari-hari ini kita mengalahkan kejahatan. Karena di dunia yang buruk, kadang-kadang orang yang baik bisa jadi jahat karena uang. Orang yang jahat bisa jadi baik juga karena uang. Tapi saya berdoa setiap saudara menjadi duta Kristus, warga surga. Semua yang diberkati, usaha saudara diberkati, keluarga saudara diberkati, kesehatan saudara diberkati, anugerah Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Saya undang worship untuk maju ke depan. Dan saya sungguh terberkati sekali di ibadah ini. Jadi saya ingin mendorong saudara semua, level ibadah seperti ini terus dipertahankan. Karena saya berkata jarang bisa menemukan ibadah yang hadirat ya. Bisa rasakan hadirat itu sangat jarang. Apalagi di online. Tadi kita ngobrol-ngobrol di lounge. Sementara ibadah, kemudian lapar, ngambil dulu cemilan. Sementara ibadah, di telepon, fokusnya terganggu. Tapi saya berdoa bahwa YHS Jakarta adalah jujukan, rumah bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Biarlah seperti yang Bible katakan, yang letih, lesu, dan berbeban berat, datang sama Tuhan. Melalui wadah gereja ini, melalui community ini. Ya, setiap kita tumbuh bersama-sama dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara mengikuti ibadah di tempat ini, dari Januari kesembuhan, pemulihan apa, Februari beda aspek lagi, Maret, Mei, April sampai Juni, semua berbeda. Bulan depan pun juga berbeda. Saya rindukan bahwa tema yang kami bawakan bukan sekedar tema, tapi benar-benar dalam kehidupan kita ini disembuhkan dan dipulihkan. Kalau orang-orang berkata, Pastor masih lama, masih ada monkeypox kah, ada perang kah, ini itu kah, pemulihannya masih lama. Oh enggak, bagi mereka lama, bagi saudara sekarang waktunya pemulihan. 1000 rebah sebelah kiri, 10.000 sebelah kananmu, engkau tetap teguh dalam anugerah Tuhan Yesus. Semakin diberkati, tambah diberkati, sangat diberkati Tuhan. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, ya Tuhan, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sama-sama kita angkat tangan kita, percaya berkata, Tuhan selalu menolongku, Dia selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak
menyayangkanku sama-sama dan peliharaku seumur hidupku. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Sorakan haleluya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Paling keras. 1, 2, 3. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Engkau Tuhan yang memulihkan kami. Setiap kami keluar dari tempat ini diberkati. Kami kaya. Kami semua alami mujizat Tuhan. Apapun yang kami kerjakan berhasil. Ada lipat kali ganda terjadi. Bahkan ada berkat-berkat yang tidak kami bayangkan. Tuhan genapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Percaya sama-sama berkata. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kita yang kedua. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Saya menderita satu penyakit sebab kaki saya itu seperti sakit sekali, semua sendi saya itu seperti terlepas. Dan kadang-kadang kalau saya malam itu saya rasakan sakit sekali. Nah di situ kedekatan saya dengan Tuhan. Sebab saya tidak merasa, saya merasa sakit yang mungkin saya tidak bisa ceritakan kepada orang lain, itu sakit sekali. Dan waktu itu dia katakan, jadi Hana bersenang-senang saja ya, jadi mungkin pergi nonton bioskop atau apa. Tapi saya katakan, saya waktu itu menjawab, dokter, saya masih punya Tuhan. Jadi saya memang sudah melepaskan dari kesenangan-kesenangan saya menonton bioskop yang sebelumnya saya suka. Dan akhirnya saya katakan, saya masih punya Tuhan dan saya akan berdoa. Bergabunglah bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 13 Juni 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Bapak Hari Ananda dan Ibu Hana Amalia dari Yayasan Pondok Kasih. Kirimkan permohonan doa saudara dan kesaksian di nomor WhatsApp 081 2525 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook fanpage Pastor Yusak Hadisi Sontoro. Yesua Hamasya, bless you. Dalam nama Yesus, tidak ada yang tidak mungkin. Tuhanku, Tuhanmu adalah sumber segala berkat dan pertolongan. Apa mimpi saudara? Aku pengen punya pelayanan yang diberkati, Pak. Jadi, dalam nama Yesus. Ingat beberapa waktu yang lalu, doa yang dijawab, sentrisnya adalah memuliakan Tuhan. Bukan untuk ego diri kita. Tetapi semua nama Tuhan dipermuliakan. Semua untuk nama Tuhan dipermuliakan. Mari akhiri aktivitas saudara bersama doa malam kita setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 malam waktu Indonesia Barat bersama Pastor Filemon Jundiantoro. Bagi saudara yang rindu untuk didoakan ataupun bersaksi, saudara dapat menghubungi nomor WhatsApp 081 2525 1000. Tayangan ini dapat disaksikan melalui YouTube channel YAS Media.
tinggalkanku, janjimu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku, janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku, janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu
Shalom Bapak Ibu Jemaat IHS Jakarta. Wah, kurang semangat shalom. Iya Bapak Ibu, saya sangat bersyukur sekali bisa berada di depan sini, di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena hari ini ada sesuatu yang sangat spesial, yang sudah ditunggu-tunggu oleh kita semua. Yaitu gereja tercinta kita, IHS Jakarta memulai untuk membuka ibadah raya kedua. Dan tentunya hari ini saya tidak sendiri Bapak Ibu. Saya bersama rekan saya Laura. Dan saya Gabriel yang hari ini akan menemani Bapak Ibu untuk jalannya proses peresmian ibadah kedua. Namun sebelum kita masuk ke acara selanjutnya Gap, kita bakal ngasih satu video. Jadi silakan menyaksikan video berikut ini. Sejak tahun 2012 sangat memprihatinkan karena tidak ada jemaat, masih sedikit, tim juga masih sedikit, jadi itu adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Tahun 2018 dari Sinode mengatakan YHS Jakarta menjadi link terbaik di seluruh YHS. Itu amazing. Sekarang jemaat sudah mulai banyak dan bisa ibadah kedua dan timnya sangat solid. Diakon Diakonis, tim Heroes, tim multimedia sangat solid. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Pertama kali kami bergabung di IHS Jakarta itu tepatnya di tahun 2015. Pertama kali saya datang di tahun 2015 itu jemaatnya masih sedikit. Pertolongan Tuhan selama di Jakarta semua itu anugerah Tuhan. Pada saat COVID Tuhan telah sediakan tempat yang terbaik buat kami, semua tepat pada waktunya. Tetapi yang saya rasakan yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang itu adalah kekeluargaannya. Jadi dari dulu sampai sekarang setiap jemaat yang datang, baik yang sudah lama maupun yang baru, itu semua berbaur dengan sangat baik. Tidak ada yang eksklusif, yang mengkotak-kotakkan satu sama lain. Semuanya menganggap jemaat yang datang itu adalah satu keluarga. Dan puji Tuhan sekarang IHS Jakarta semakin berkembang, semakin banyak jemaatnya, kemudian secara dekorasi panggungnya juga semakin luar biasa. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Seperti yang kita ketahui, banyak anak muda di luar sana yang pergaulannya kurang mendukung. Tapi Kami sudah bertumbuh dan berkembang lebih dari 8 tahun bersama keluarga yang positif, teman-teman yang positif, dan lingkungan yang positif. Yang paling menggambarkan IHS Jakarta adalah keluarga, rumah, dan tempat untuk family. Lexi. Itu semua ada di tempat ini. Let's come and join us. Karena itu kami mengajak saudara semua untuk bertumbuh dan berkembang bersama kami di IHS Jakarta. Yesus HaMashiach, bless you. Wah, adik kita berdua ya, Lau? Ada kita, Gem. Udah berapa tahun, Gem? Kurang lebih 10, jalan 11 tahun, Gabriel sudah pelayanan di IHS Jakarta. Kalau Laura? Sama, kurang lebih 8 tahun saya sudah pelayanan sebagai SOT. Wah, kami itu merupakan suatu kebanggaan untuk kami masih bisa berada di depan sini, di depan Bapak Ibu Saudara sekalian melayani di IHS Jakarta. Dan saya percaya bukan hanya saya ataupun Laura yang berbahagia pada hari ini, namun ini merupakan suatu kebanggaan dan doa dari kita semua keluarga besar IHS Jakarta untuk bisa membuka ibadah yang kedua. Oleh karena itu tanpa menunggu terlalu lama, dan saat ini kita akan ke acara pentabisan. Mohon dengan hormat saya undang Pastor Petrus, Asisten Pastor Gunarto, Bapak Immanuel, Bapak Lexi, dan Bapak Noel untuk maju ke depan. wah, sambil menunggu, saya ingin menyapa Bapak Ibu Jemaat IHS Jakarta yang baru pertama kali hadir di ibadah raya kedua. Boleh angkat tangannya? Ini nggak ada yang angkat tangan nih. Ini yakin udah pada ke ibadah raya 2. Wah, iya. Bapak Ibu merupakan orang pertama yang datang di ibadah raya 2 IHS Jakarta. Berikan tepuk tangan dulu. Oke. Keluarga Bapak Lexi, Asisten Pastor Gunarto, Pastor Petrus, Pak Noel, dan Pak Immanuel.
Dan saya mohon dengan hormat Pastor Gary untuk maju ke depan dan mendoakan. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan berdoa. Ya, sungguh bersyukur sekali ya kita ada di momen seperti ini. Tadi saudara sudah melihat videonya proses demi proses. Saya sendiri juga mengikuti jejak sejarah dari YHS Jakarta. Sejak dulu ada di restoran, pindah satu tempat ke tempat lain, sampai berada di tempat ini. Kita sudah melalui masa pandemi bersama. Saya mau berkata begini, kalau Tuhan memberkati sampai detik ini, Tuhan pasti akan melanjutkan berkat-Nya. Dan kalau sudah Tuhan tolong sampai detik ini melalui para pemimpin-pemimpin yang sudah diurapi Tuhan, saya percaya tahun-tahun yang akan datang semakin hari semakin luar biasa. Dan melalui ibadah ini sama-sama kita mau arahkan tangan kita kepada para leaders di depan. Kita mau mendoakan mereka, Tuhan Kau memberkati setiap duta-duta Kristus, warga surga yang ada di depan ini. Tuhan, kami percaya Engkau tambah-tambahkan hikmat, Kau tambah-tambahkan kemampuan, Kau tambah-tambahkan semangat, passion. Kami percaya melalui kehidupan mereka, biarlah mereka menjadi terang dan garam. Mereka akan menjadi kota yang ada di bukit, cahaya kemuliaan Tuhan yang tidak akan pernah bisa disembunyikan. Ternyata dinyatakan terjadi di dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Kau buat berhasil. Melalui ibadah ini adalah ibadah yang mendatangkan berkat, ibadah yang mendatangkan kebaikan Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat yang hadir ibadah 2 mulai detik ini sampai selama-lamanya adalah orang-orang yang selalu menikmati anugerah Tuhan. Melalui mereka, para leader-leader yang ada di tempat ini, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka berkuasa atas apapun yang mereka kerjakan. Semuanya Tuhan rancangkan keberhasilan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Baik, sebelumnya untuk keluarga Pak Noel, Pak Lexi, dan Bapak Immanuel dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Dan saat ini merupakan saat yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu pemotongan pita yang mengartikan peresmian pembukaan ibadah kedua. Oleh karena itu, Pastor Gary, Pastor Petrus, dan asisten Pastor Gunarto bisa mengambil tempat yang sudah disediakan. Bapak Ibu boleh mengabadikan momen ini, lalu diupload di sosial media dan tag YHS Jakarta. Ditahan dulu ya Bapak Ibu, jangan terlalu buru-buru. Sebentar. Sudah ambil fotonya? Kalau sudah bilang sudah. Kalau sudah bilang sudah. Wah, ini belum ya berarti ya. Kalau sudah bilang sudah. Belum. Sudah apa belum nih? Sudah ya? Kalau sudah, siap-siap direkam. Kita akan hitung bersama-sama ya Laura. Boleh. Atau kita ajak jemaat YHS Jakarta juga ikut-ikutan ngitung. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita hitung pada hitungan ketiga ya. Siap. Siap. 1. 2. 2,5. Dan 3. Dengan pemotongan pita ini menandakan bahwa resmi YHS Jakarta sudah mempunyai ibadah yang kedua. Boleh kembali ke tempat duduknya. Wah, sangat terberkati sekali ya Laura ya. Sangat meriah juga ya Gap. Wah. Untuk itu saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mengajak saudara, kerabat, keluarga, sahabat, pacar ataupun gebetan untuk bertumbuh bersama dalam gereja ini. Wah. Saya mau dengar sekali lagi yang terberkati hari ini, boleh tepuk tangan ya. Oke. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu merasa terberkati, kami undang selalu untuk hadir di ibadah 1 dan ibadah 2. Amin. Kurang keras nih, kurang yakin sepertinya. Amin. Amin, puji Tuhan.
will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Bersama-sama katakan, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala milik saudara. Semuanya boleh ikuti gerakan kami. Mari sama-sama. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. God cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Sekali lagi, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. God cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. One more time, sing it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. God cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. That cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Kami rasakan Tuhan. Lebih dahsyat lagi tepuk tangannya bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih buat jemaat Tuhan sudah datang. Saya percaya kita bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Dan terima kasih Pastor Stanley dari YS Bekasi yang sudah datang juga. Dan semua tim YS Bekasi. Dan tim Ibadah Satu yang luar biasa mensupport acara ini. Heroes, Multimedia, dan PAW sangat luar biasa. Kalian sungguh luar biasa. Wah. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita tengadahkan wajah kita pada Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Yeshua HaMashiach. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selamanya. Diberkatilah ekonomimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mohon sebentar, jemaat Tuhan. Pastor Gary tidak bisa ngobrol dengan kita karena pesawatnya jam 6 ini akan jalan saat ini juga. Jadi minta maaf, Pastor Gary tidak bisa ngobrol-ngobrol dengan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, kami ucapkan terima kasih sudah hadir pada pembukaan ibadah yang kedua bersama YS Jakarta. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Gary untuk firman yang sangat memberkati jemaat YS Jakarta dan saudari Kesha Karamoy untuk kesaksian pujiannya. Kami segenap panitia memohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Pastinya acara ini membawa sukacita untuk kita semua dan kami rindu untuk bersua kembali pada ibadah lainnya di YS Jakarta. Berakhir sudah perjumpaan kita hari ini. Di pintu keluar kami sudah menyediakan perjamuan kasih. Mohon untuk tetap selalu menjaga jarak, memakai masker, dan tidak saling bersentuhan. Kalau begitu saya Gabriel dan rekan saya Laura pamit undur diri dan kami mengucapkan selamat hari Minggu dan Yeshua HaMashiach bless you. Bapak Ibu boleh yang mau foto, sekali foto ya.